Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia dari Allah kepada kita. Di malam hari yang penuh dengan kebaikan ini, Allah kembali memudahkan kita untuk dapat hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah mudahkan langkah kita menuju surga nantinya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya karena sebab keinginan mencari ilmu tadi jalan menuju surga. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan yang ke-119 dari Majelis Bahasa Arab Online Al-Insan angkatannya pertama. Kami dari panitia senantiasa mengingatkan kepada seluruh peserta untuk terus memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu. Di antara niat yang benar di dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, yaitu mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar tak bosan-bosannya memurajaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah, sekarang kita punya fitur rekaman, ya, yang itu bisa Antum manfaatkan untuk murojaah, baik itu di Telegram maupun di YouTube Pintar Nahwu. Luangkanlah waktu ya ikhwah untuk murojaah, setidaknya Antum sebelum belajar ya bisa untuk murojaah dulu. Karena ya insya Allah dengan murojaah tersebutlah ilmu akan melekat.
ilmu akan melekat dengan murojaah yang antum lakukan. Nah, kemudian kami juga menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada seluruh peserta terkait dengan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, yaitu yang paling utamanya adalah terkait dengan sikap tawajuh di dalam belajar, yaitu antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi, kemudian siap juga dengan kitab, modul, dan buku catatannya. Jika memang nanti ada kesempatan untuk bertanya, maka silahkan bertanya. Dan termasuk ya, bukan termasuk penuntut ilmu yang baik adalah ketika ya masih ada yang dia ragu atau masih belum paham, dia malu untuk bertanya. Nah, ini bukan malu yang tepat. Ya, ketika belum paham, maka antum tanyakan. Ya, jika memang ada kesempatan untuk bertanya. Bukanlah malu yang tepat jika antum malu untuk bertanya dalam pembelajaran. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang bersesuaian ya dengan materi yang antum pelajari. Karena pertanyaan itulah yang akan memahamkan antum terkait materi tersebut. Nah, baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kepada Ustadzuna Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, faliyatafaddal mashkuro. Terima kasih Ustaz Rifki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Melanjutkan hewarnya yang kemarin dulu ya. Nah, silakan dibuka kembali untuk pelajaran 7. Kita selesaikan hewarnya ya, kurang sedikit. Terakhir kemarin ucapan Al-Banat itu ya. Masyaina li anna baitaha qaribun min madrasatina. Kami berjalan karena rumah beliau dekat dari sekolah kami. Huwa bainal masjidi wal madrasati. Dia ada di antara masjid dan sekolah. Nah. Dilanjutkan dengan Rahmat, silakan. 2 kalimat berikutnya, monggo. Nah, Ustaz. Awajadatun-naha fil baiti. Naam. Wajadanaha jalasna indaha sulusa sa'atin wa kharajana min baitiha fi sa'atil khamisati. Naam, khair, monggo diartikan.
Jadatu apa Ustaz? Jadatun naha apa Ustaz ya? Itu dari kata apa? Failnya wajada, wajada. Tuna itu kan domirnya ya. Iya, wajada. Nah, Wajada. ada di kata-kata baru kemarin sudah kita terjemahkan itu ya. Jadi kosakata itu dihafalkan rekan-rekan ya. Kosakata itu sebagai bekal untuk kita membaca hiwarnya. Sudah ada itu, lihat itu di kata-kata baru. Apa artinya rahmat? Wajada. Baik. Artinya bisa mendapati, menemui, menjumpai begitu ya. Nah, pendapat. Itu apakah salah? Ya, Apakah dan rupanya itu bukan dan, itu Wah, wajada fi'il. wajada ya. Apakah eh, kalian Tuna itu dapati siapa? tuna Baik. perempuan, Ustaz? Ya. Apakah kalian dapati di dalam rumah? Apakah kalian mendapati Dapati? beliau di dalam rumah? Ini biasa. Ya. Apakah Hanya itu kalian kembali ke dapati mudhaf. beliau di rumah? Ya. Nah. Naam, ya. Dia di rumah. Mana? Wajadnaha. Wajadna. Nah itu apa artinya nah? Nah, Wajadna siapa? nah, nah itu dari nahnu, kamu. Dari nahnu, betul. Iya. Iya, dia di rumahnya. Oh, di rumahnya. Hah? Wajadnaha itu fi'il itu. Wajadna itu artinya apa? Wajada tadi artinya apa? Mendapati, Ustaz. Nah, terus fa'ilnya nah itu artinya apa? Kamu. Loh, nah kan tadi dari nahnu katanya, kata antum tadi ya. Iya, nahnu. Ya berarti siapa orangnya yang mendapati? Kemarin kan sudah pernah ya kita bahas panjang lebar masalah fi'il ini ya. Tasrifannya gitu ya. Sudah sering kita ini ya. Ketika membahas laisa juga sudah kita tampilkan tasrifan fi'il madhi. Ya. Antum bisa mentasrif fi'il dhahaba. Dhahaba, dhahabu begitu. Rahmat. Tasrif lugawi, Ustaz. Ya tasrif lugawi. Iya. Fi'il madhi. Lupa, Ustaz. Jadi gini loh, Rahmat, ya. Iya, Ustaz. Setiap bunyi fi'il itu berbeda pelakunya. Ya. Iya. Jadi setiap satu fi'il dengan fi'il yang lain itu nanti mengandung fa'il yang berbeda-beda. Gitu ya. Iya, Ustaz. Bagaimana cara kita mengetahui dari tasrif lugawinya? Sudah kita pelajari itu. Masalah fi'il juga sudah kita pelajari. Jadi seharusnya sudah tahu ya masalah ini ya. Wajadna itu dari kata wajada plus nah. Nah itu dari kata nahnu. Wajada itu kan artinya mendapati tadi, menjumpai. Nah berarti kami mendapatinya. Nah gitu ya, ha itu nya. Ya kami mendapatinya gitu. Ya. Oke, monggo dilanjutkan artinya. Kami mendapatinya, kami duduk jalasa, duduk. Betul. Duduk dengannya, indaha Bersamanya. bersamanya.
Kami duduk dengannya, bersamanya, sulsah. Ya sudah, bersamanya itu nggak pakai dengannya lagi. Kami duduk bersamanya. Thulutha sa'atin. Berapa itu? Saati. 3, jam 3. Ya, Loh, terus thuluth lagi. kemarin berapa thuluth itu? Kan adat kasri yang baru kita bahas kemarin itu, thuluth itu. Angka pecahan. Kemarin itu nggak hadir ya, Rahmat? Yang hari apa itu ada Rasul? Yang Hari kemarin. Yang kemarin kemarin hadir. hadir. Kemarin hadir. Nah ya Minggu berarti kan lalu. tahu toh pembahasan ini loh. Angka pecahan kan baru kita bahas kemarin ini. Thuluth itu berapa? Coba dilihat di materinya. Di pelajaran 11 itu ada kata angka-angka pecahan itu. Thuluth berapa? Atau di modulnya atau melihat di modulnya? Di Iya. modul 6. Di pembahasan terakhir. Namanya angka pecahan itu kan perperan gitu loh ya, Rahmat ya. Iya, Ustaz. Berarti thuluth itu kan dari kata salasah. Jadi berapa? Seperempat. Dari kata Seperempat. salasah. Thuluth itu salasah. Salasah itu berapa? Salah satu 3. Berarti kalau thuluth Sepertiga. sepertiga. Nah, jadi Yang rekan-rekan 3,5, Mas. sudah sampai di DL2 ini rekan-rekan ya, harus sudah lebih mandiri, harus lebih aktif proaktif, ya, harus lebih memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika membaca seperti ini tidak selalu mengandalkan dari mudarisnya. Ya. Jadi kosakata itu sudah harus benar-benar dihafalkan. Ya, tidak bisa hanya mengandalkan terus dari mudarisnya. Ya. Jadi ibarat mudaris itu tugasnya hanya mengajari antum untuk membuat pancing. Ya, antum nanti yang membuat sendiri pancingnya, antum yang mancing, dapat ikan antum masak sendiri, antum nikmati sendiri. Gitu. Ya. Beda dengan DL1. Kalau DL1 sifatnya masih ya, ibaratnya seorang anak itu masih dicarikan makan, disuapin dan lain sebagainya. Gitu ya, insyaallah. Jadi harus lebih tingkatkan lagi effortnya gitu ya di dalam belajar ya, harus lebih giat lagi, lebih semangat lagi ya. Nah. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwasanya setiap kita mempelajari sebuah pelajaran baru di kitab DL2 ini kan metodenya hiwarnya itu kita skip dulu. Ya, kita skip dulu. Ya. Kita pelajari materi-materinya dulu, itu maksudnya supaya antum punya bekal dan modal untuk membaca hiwarnya. Maka ketika mendapati kosakata baru, segera dihafalkan. Materi-materi juga harus benar-benar dikuasai dengan baik. Gitu ya. Nah, masalah fail madhi itu juga sudah pernah dibahas panjang lebar ketika pembahasan Laisa ya di awal-awal bab dulu. Nah. Baik, monggo dilanjutkan. Jalasna indaha thulutha sa'atin. Kami duduk bersama beliau ya selama sepertiga jam. Jadi menerjemahkan tuh yang rapi, yang bagus, yang teratur bahasanya gitu ya. Nah, gitu. Kemudian wa kharajna min baitiha.
Dan kami keluar dari rumahnya Bisa'atil khomisati. Santi Sa'ah itu apa? Pada jam pada jam 5. Pada jam 5. Oke, khair insyaallah. Mabruk. Khair insyaallah. Cukup untuk rahmat. Saya ulang ya. Awajatun naha fil baiti. Apakah kalian mendapati beliau di rumah? Ini kan ceritanya Al-Banat ini berkunjung kepada Al-Mudiroh. Ya, berkunjung kepada Al-Mudiroh. Nah, dengan berjalan kaki karena rumah beliau dekat dari sekolah. Terus ayahnya bertanya, apakah kalian mendapatinya di rumah? Naam, wajadnaha. Iya, kami menjumpai beliau, mendapati beliau. Jalasna indaha thulutha sa'atin. Kami duduk bersama beliau selama sepertiga jam. Wa kharajna min baitiha fi sa'atil khamisati. Dan kami keluar dari rumah beliau pada jam 5. Kata thulutha di situ kenapa kok dibaca mansub, Rahmat? Kenapa kok dimansubkan thulutha di situ? Oke. Ana nggak hadir sampai semalam. Jadi Ana memang Yang blank, mana? nggak bisa. Oh yang ya. ini sulu yang bilang tadi pelajarannya Kalau satuan itu tadi apa? masalah Yang satuan itu. tulusnya, kalau masalah i'rabnya itu pelajaran DL1 malah. Thulutha itu mansub itu. Kalau masalah artinya thuluth kemarin kita bahas sepertiga. Tapi dari segi i'rabnya ini pelajaran DL1. Oke. Ya sudah nggak apa, khair insyaallah. Mungkin Sutriman bisa membantu? Kenapa thulutha itu mansub? Iya Ustaz. Jelasnya kami indah kami duduk bersamanya saatin seperti Zorof Ustaz. Dzaraf apa? Zaman. Dzaraf zaman, bagus, khair insyaallah. Nah, itu kan secara makna menunjukkan waktu, ya. Jadi itu sebagai dzaraf zaman. Sudah kita pelajari sejak di DL1 bahasanya dzaraf itu ya kalau digunakan dalam kalimat i'rabnya mansub. Baik, insyaallah. Jadi thulutha itu mansub karena dia berkedudukan sebagai dzaraf, yaitu dzaraf zaman. Kata keterangan waktu. Jadi khair insyaallah. Fisa'atil khomisati. Al-khomisati itu kenapa majrur? Dengan ade. Kenapa majrur ade? Al-khomisati itu. Dia naat Ustaz. Mengikuti Naat dari as-sa'at. Kenapa kok sebagai naat? Kenapa kok sebagai naat dari as-sa'ah? Padahal al-khomisah itu bukan sifat itu. Kenapa kok sebagai naat dari as-sa'ah? Nah ini, jadi saya sering menyampaikan bahwasanya momen kita membaca hiwar seperti ini hakikatnya merupakan ajang pembuktian. Ya, pembuktian dari seluruh ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi bukan hanya terkait dengan bab yang sedang dipelajari, tapi seluruh ilmu sejak kita belajar dari DL1 sampai terakhir ini. Itu dikeluarkan semua, ya, materi-materinya dieksplor lagi untuk membaca hiwar tersebut. Makanya akan keluar bab dzaraf gitu ya, bab
apa segala macam gitu ya, semuanya keluar. Nah, disitulah kita ya diuji bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini. Gitu. Jadi bukan berarti ketika kita sudah sampai di suatu bab tertentu, terus bab-bab yang dulu sudah hilang, bukan begitu. Karena bahasa itu saling terkait. Nah, momen membaca hiwar seperti inilah momen pembuktian yang sesungguhnya. Kalau antum membaca latihan-latihan dari bab yang terkait, gampang. Karena hanya membahas kaidah yang sedang dibicarakan. Tapi kalau sudah membaca hiwar seperti ini, maka semuanya keluar. Ya, materi-materi yang sudah lalu dari DL1. Nah, ada masalah syibul jumlah, ada nat man'ut, ada mubtada muakhir, khobar muqaddam, ada badal mubdal, semuanya. Nah. Baik. Gimana, Ade? Sudah ketemu? Belum Ustaz. Belum. Khair, insyaallah. Anas, monggo. Gimana? Kenapa al-khamisati majrur? Dia ada tartibi Ustaz, mengadopsi konsep idhofah. Konsep Idhofah Ustaz. idhofah. Jadi al-khamisati sebagai mudhof ilaih ya. Loh iya apa tidak kan ditanya? Iya Ustaz ya. Ya, baik. Mudhofnya mana mudhofnya? Mudhofnya mana? Asa'a. Oh iya, Silakan bukan dijawab. Ustaz ya. Bukan Ustaz, salah Ustaz. Khair, sabar. Bisa tidak konsep. Asa'a itu loh mengandung alif lam. Iya benar Bukan Ustaz. mudhof. Itu betul ada tartibi, tapi antum kelirunya tadi mengadopsi konsep apa itu? Ada tartibi. Bukan idhofah. Konsep Naat man'ut Ustaz. naat man'ut. Nah, pembahasan Oh ada iya. tartibi saja ada lupa ini. Insyaallah. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi materi-materi yang sudah lalu bukan berarti menguap begitu saja. Memang seperti itu bahasa Arab. Mau bagaimana lagi? Jadi hakikatnya kita belajar bahasa Arab itu kita menabung ilmu. Ya, kita menampung ilmu yang sebanyak-banyaknya. Kalau wadah yang dijadikan tempat nampung itu bocor ya sudah habis ilmunya. Ketika kita membaca seperti ini, semua tabungan itu dikeluarkan dulu. Ya, dikeluarkan dulu. Ibaratnya kita membangun rumah, maka tabungan itu dikeluarkan untuk membangun rumah itu. Semakin banyak tabungannya, insya Allah rumahnya juga semakin bagus. Tapi kalau semakin modalnya nggak ada, semakin minim juga rumahnya juga minim juga, begitu ya. Jadi kita para pembelajar ilmu, ya, itu seperti itu hakikatnya. Jadi seluruh ilmu yang dipelajari dari awal sampai akhir itu, ya, berbanding lurus dengan seperti ini ketika kita membaca. Semakin banyak ilmu yang ditampung dan dipahami, maka bacanya semakin lancar. Lancar di sini benar-benar lancar dan paham kaidah-kaidahnya. Bukan sekedar lancar karena mengira-ngira saja. Dan itu kita tidak inginkan. Yang saya inginkan adalah kita bisa membaca plus memahami teori-teorinya, materi-materinya. Gitu. Ya, insyaallah. Baik. Jadi fisa'atil khomisati itu adalah adat tartibi. Adat tartibi itu mengadopsi konsep nat man'ut. Ya, sehingga irobnya harus sama. Jadi kalau ditanya al-khomisati kenapa majrur?
karena dia sebagai naat dari as-saati, ya. Nah, memang itu bukan sifat al-khamisah itu, tapi karena ada tartibi mengadopsi, ya, hanya mengadopsi saja. Ya, mengadopsi itu kan meminjam atau mengambil gitu kan dari konsep naat man'ut. Khair insyaallah. Pak Agus Lim, monggo silakan berikutnya. 2 kalimat. Ya, baik Ustaz. Aro'aitunna miknasata ya banatu bahastu anha kasiron wa ma wajadtuha ana wadu'tuha tahta sulami hazas sobaha. Nah, nggih, monggo diartikan. Apakah kalian melihat sapu, wahai putri-putriku, wahai putri-putri, Nah, saya mencari keberadaannya dan saya tidak menemukannya. Su'adun, saya meletakkannya di bawah tangga pagi ini. baik, khair insyaallah. Su'ad itu nama perempuan, Bang, ya, tidak boleh ditanwin. Oh, nama Ustaz. Su'adu. Su'adu. Hal-hal seperti ini juga harus kita perhatikan, ya. Jadi detail-detailnya nahwu itu harus selalu diperhatikan. Bagaimana menyebut nama, bagaimana ini, bagaimana itu, harus teliti, harus cermat. Ya, seperti itu adalah pembelajar bahasa Arab, ya, memang dituntut seperti itu. Harus teliti, harus cermat, ya. Nah. Aro'aitunnal miknasata ya banatu. Apakah kalian melihat sapu, wahai putri-putri? Ya banatu termasuk munada apa, Pak Agus Lim? Termasuk munada mufrad, Ustaz. Munada mufrad, baik. Karena tidak berupa idofah. idhofah, betul. Nah. Bahattu anha katsiran, saya berulang kali mencarinya, begitu ya. Wa ma wajadtuha, dan saya tidak menemukannya. Ana wada'tuha tahta sulami, saya meletakkannya di bawah tangga. As-sulami majrurnya kenapa, Pak Agus Lim? As-sulami majrur karena apa namanya? Dia sebagai mazrub, Ustaz. Madruf jatuh setelah dzaraf. Nggih. Nah, Hadza sobaha itu mansubnya kenapa, Pak Agus Lim? hazas sobaha ini zorob bukan, Ustaz? Zorob ya, Ustaz? Nggih, Apa dzaraf namanya? Kalau zaman. sobahanya badal, Ustaz. Padahal betul. Nggih. Padahal mengikuti mubdal. Mengikuti mubdal. Mubdalnya Nah. hadza itu sebagai dzarafnya, begitu ya. Insyaallah. Sudah pernah saya sampaikan bahwasanya kalau konsep badal mubdal, terutama yang kategori ini ya, isim isyarah diikuti isim yang beralif lam, maka nanti yang memiliki kedudukan adalah isim isyarahnya. Apapun itu. Ya, misalnya sebagai fa'il, sebagai maf'ulun bih, gitu ya. Nah, maka nanti yang berkedudukan sebagai yang memiliki kedudukan adalah mubdalnya, yaitu isim isyarahnya. Khair insyaallah. Ya, syukran, Ustaz. Oke, sampun cekap Pak Agus Lim. Ahsantum. Kalau memahami materi-materi begitu enak. Gitu ya. Jadi seperti itu yang kita maksudkan. Kita membaca apa benar karena kita memahami ilmunya, bukan karena sekedar mengira-ngira. Gitu ya, tapi harus benar-benar memahami ilmunya.
Ya, alhamdulillah insya Allah materi-materi yang kita berikan semuanya itu detail, rinci, ya, tidak ada kesamaran-kesamaran. Semuanya jelas insya Allah. Gitu ya. Nah, sudah dibantu juga dengan modul, gitu ya. Jadi tinggal di murojaah dibaca-baca lagi. Baik. Dua kalimat terakhir, Abdul Khair, monggo. Ya Umi, hafis salajati ma'un baridun. Nahnu niqasun. Abshir fiha ma'un baridun wa asirul burtuqalin. Wasirul Wa asirul burtuqalin. Burtukolin. Burtuqali Ustaz, bukan. Ya, Abdul Khair termasuk sering baca. Sering baca Wa tanwin ya. Padahal sudah Ustaz. beralif lam. Hai salah apa? Silakan diterjemahkan. Wahai ibuku, apakah di dalam kulkas ada air dingin? Kami haus. Ya. Abshir, berbahagialah. Fiha di dalamnya ada air dingin. Dan jus jeruk. Betul, khair insyaallah. Afis salajati ma'un baridun. Baridun marfu kenapa? Jadi membaca khiwar ini sekaligus momen di samping momen pembuktian juga momen pembantaian. Insyaallah. Kalau nggak siap dibantai ya ini. Jadi ini adalah momen di mana saya memiliki kesempatan untuk menggali sejauh mana pemahaman antum terhadap materi-materi yang sudah dipelajari. Ya, apakah sekedar lewat kemudian hilang begitu atau bagaimana ya? Monggo silakan Abdul Khair. Naat Ustaz. Nah dari Ma'un. Ma'un. Ma'unnya marfu kenapa? Sebagai mutada muqaddam, muakhir. Mubtada muakhir. Baik. Khobarnya mana? Fisalajati. Kenapa itu sebagai khobar? Fisalajati. Karena Berupa? dia berbentuk sibul jumlah. Sibul jumlah jar majrur. Baik. Nah, ini kan juga materi DL1. Yeah. Mubtada makhur khobar muqaddam natman ut gitu. Jadi semuanya akan terus dipakai materi-materi itu ya. Bukan kemudian mentang-mentang udah DL2 gitu ya. Yang DL1 dilupakan gitu ya. Nanti kalau Abdul Khair sudah punya yang kedua, yang satu dilupakan gitu. Khair insyaallah. Nahnu itoshun. Itoshun itu bentuk jamak dari apa? Abdul Khair. Atosanu. Atshanu. Yaitu pembahasan tentang wazan fa'lanu gitu ya. Fa'lanu dan fa'la yang jamaknya ada dua versi yaitu fi'alun dan fu'ala. Dan materi yang baru-baru kemarin tuh ya. Nah, wazan fa'lanu dan fa'la. Fa'lanu itu untuk mudzakarnya, fa'la itu muannasnya. Nah, dalam hal ini abdsyanu dan abdsya itu jamaknya menggunakan fi'alun yaitu itoshun. Baik. Nah itu karena nahnu makanya menggunakan itosh. Bukan nahnu absyanu gitu bukan. Karena jamak. Nahnu itu kan jamak ya. Absyir bergembiralah
fiha ma'un baridun, di dalamnya terdapat air dingin, wa asirul burtuqali, dan jus jeruk. Baik, khairin insyaallah. Begitu ya rekan-rekan. Jadi hal seperti ini bukan justru membuat kita down, tapi harus semakin bersemangat, gitu ya. Nah, menunjukkan betapa bahasa Arab itu walaupun ya terkadang buat kita lelah, letih ya di dalam belajar, tapi ada kenikmatan yang luar biasa bagi kita tentunya ya, kalau kita jujur di dalam belajar ya, kita memiliki kecintaan terhadap ilmu terutama bahasa Arab, maka kesulitan-kesulitan seperti itu bukan buat kita down, bukan buat kita merasa lemah, rapuh, tapi justru semakin ya memacu semangat kita untuk belajar. Kenapa? Karena itu menunjukkan betapa luasnya bahasa Arab itu. Gitu ya. Nah, materi-materi di depan itu masih sangat banyak ya, sudah siap menunggu kita. Oke, masih sangat banyak. Nah. Baik, juga insya Allah ada yang perlu ditanyakan dulu mungkin sebelum kita lanjutkan materinya. Ustaz mau tanya. Monggo. Yang materi yang pecahan kemarin itu Ustaz ada bentuk musananya enggak? Musananya? Tidak ada. Yang Tidak seperti ada. itu ya. Oke, cukup oke. Kita lanjutkan kalau begitu. Pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di pelajaran 8 ini. Alhamdulillah. Silakan dibuka Adar Sutaminu pelajaran 8. Sebenarnya secara realnya inilah materi tentang tasrif lugawi dari fi'il madhi. Ya. Makanya tadi kalau tadi Rahmat mungkin agak kesulitan ya, oke lah kita maklumi ya. Karena ini realnya di sini nih. Ya, belajar fi'il madhi. Walaupun secara tasrifan sudah pernah kita berikan ketika pembahasan laisa itu ya. Nah, pembahasan laisa. Di ilmu sorof juga sudah kita sering mentasrif itu ya. Baik. Tapi tidak apa-apa. Langsung kita lihat modulnya dulu rekan-rekan. Saya kok lupa, jenengan sudah dapat modul saya berapa gitu? Sampai modul berapa? Loh, yang 8 belum? Sudah Ustaz di Instagram. Di ini apa Telegram. Oh, Telegram. Oh, sampai iya. 15 Ustaz. Sampai 15. Sudah sampai 15 kok malah. Abdul Khair belum punya berarti. Belum apa. Oh iya, perasaan kemarin sudah saya beri banyak begitu. Sudah sampai 15 ya. Baik. Modulnya alhamdulillah sudah selesai sampai 25. Ya, jadi insya Allah stoknya masih aman. Khair insyaallah. Nah. Cuma sekali lagi saya pesan jangan disebarluaskan dulu ya. Nanti akan terus kita koreksi lagi, mungkin ada kesalahan ketik atau apa gitu ya. Nah, jadi kalau sudah benar-benar fix selesai, ya kalau saya sudah memberikan istilahnya itu lampu hijau untuk di-share ke pihak lain, monggo. Ya, jadi untuk sementara ini untuk internal dulu. Nah. Kita lihat modul 8 ya. Silakan dilihat di modulnya. Jadi nanti akan bertahap rekan-rekan. Nah, sekarang ini fi'il madhi, setelah fi'il madhi nanti fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi. Gitu. Setelah fi'il nahi selesai, kita akan mulai masuk ke fi'il mu'tal, fi'il yang berpenyakit. Nah, insyaallah. Saya bacakan
Di Dars 8 itu ya. Harap semuanya tawajuh, perhatikan. Intisari materinya, 1. Penerapan fi'il madhi sesuai dengan fa'il atau pelakunya. Ya, ini. Jadi nanti setelah ini karena sudah real pembahasannya tentang fi'il madhi, jadi tidak lagi ya tidak boleh tidak tahu tentang penerapan fi'il madhi beserta pelaku-pelakunya. Oke, karena sudah asli nih pembahasannya mengenai tasrifan fi'il madhi. Ya, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Kemudian yang kedua, tafsil yaitu menguraikan fi'il madhi sesuai kandungannya. Jadi di dalam fi'il itu ada apa saja? Misalnya dhahabu gitu ya. Nanti ada fi'ilnya, ada fa'il, ada wawul jamaah gitu ya. Ada aliful fariqah dan lain sebagainya. Oke, nanti akan kita uraikan satu persatu ya, substansi atau kandungan dari fi'il madhi. Nanti fi'il mudhari juga begitu, kita uraikan. Fi'il amr juga begitu ya, termasuk juga fi'il nahi. Jadi supaya kita memahami, oh ternyata di dalam fi'il itu ada kandungan-kandungannya. Jadi bukan sekedar fi'il begitu saja, tapi kita juga harus memahami apa yang terkandung di dalam suatu fi'il. Nah, gitu ya. Supaya kita memahami. Oh, ternyata fi'il itu bukan hanya fi'il gitu saja, tapi juga ada kandungan-kandungan tertentu. Ada substansinya. Baik, khair insyaallah. Kemudian yang ketiga, mengenal ad-dhamair al-muttasilah yang melekat pada fi'il madhi. Jadi di dalam fi'il madhi itu ada dhamir-dhamir muttasil tertentu yang melekat di dalamnya. Apa saja itu nanti ada materinya ya, insyaallah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Soal yang pertama, latihan 1 dan 2 ya, berlaku untuk latihan 1 dan 2 ya. Khair. Bagaimana penerapan fi'il madhi sesuai dengan fa'il atau pelakunya? Nah, jadi mindset kita dipasang dulu. Kita sedang mempelajari fi'il madhi beserta pelakunya, beserta fa'ilnya. Nah, tentunya yang dimaksud dengan fa'il di sini adalah fa'il yang dalam bentuk domir. Ya, bukan bentuk isim dhahir. Kalau pelaku berupa isim dhahir tidak usah dibahas karena sudah jelas. Ya, misalnya dhahaba at-thalibu ilal madrasati sudah jelas. At-thalibu sebagai fa'ilnya. Ya, khair insyaallah. Tapi yang menjadi pembahasan di sini adalah fa'il atau pelaku dalam bentuk domir. Baik. Jawabannya, fi'il madhi adalah fi'il yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan di waktu lampau. Batasan waktu lampau al-madhi adalah qabla takallumi. Ya, qabla takallum itu sebelum pembicaraan. Jadi berbuat dulu baru ngomong. Itu kan namanya sebelum pembicaraan gitu ya. Nah, misalnya saya pergi ke sekolah tadi pagi. Nah, ngomongnya sekarang. Perbuatannya sudah lewat. Nah, ini namanya qabla takallum. Ya, jadi batasan waktu al-madhi itu bukan sehari yang lalu, seminggu yang lalu, bukan. Pokoknya sebelum ngomong itu sudah termasuk al-madhi. 1 detik berlalu itu sudah al-madhi. Asalkan sudah lewat dari masa pembicaraan. Begitu. Untuk memahami terapan fi'il madhi sesuai fa'ilnya harus mengenali tasrifan fi'il madhi. Ya. Jadi untuk memahami pelaku-pelakunya masing-masing, maka kita harus memahami sekaligus menghafalkan tasrifan fi'il madhi. Nah, setelah ini nanti tidak boleh lagi tidak hafal ya, tasrif fi'il madhi. Wajib hafal ini. Nah, karena ini merupakan dasar ini ya, dasar tasrifan fi'il madhi. Karena di dalam tasrifan tersebut diuraikan fi'il madhi bersama pelakunya masing-masing. Ya, tentunya yang dimaksud adalah tasrif lughawi. Ya,
Tasrif lugawi. Pokoknya kalau sudah berbicara tentang oknum-oknumnya gitu ya, pelaku-pelakunya gitu, itu sudah masuknya ke lugawi. Kalau tasrif istilahi itu hanya istilah-istilahnya saja. Baru sebatas istilah-istilahnya. Mulai dari fi'il madhi maklum, fi'il mudhari maklum, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, kemudian fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul. Baru sebatas istilahnya. Jadi kalau sudah masuk kepada oknum-oknumnya, kepada pelaku-pelakunya, domir-domirnya, ya, maka itu ranahnya pada fi'il, maksud saya tasrifan lugawi. Baik. Berikut tasrif lugawi fi'il madhi. Saya tampilkan di situ dalam bentuk wazan dulu. Ya, dalam bentuk wazan dulu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Insya Allah ini sudah hafal semua, ya, karena sudah sering kita tasrif ini. Di pelajaran sorof juga sudah berapa kali kita mentasrif. Nah, saya lanjutkan. Bagi pembelajar pemula yang belum bisa mengenali langsung fa'il yang terkandung dalam fi'il-fi'il tersebut, bisa menggunakan tasrifan dhamir rafa' munfasil sebagai acuan. Ya. Jadi misalnya kita belum mengetahui, misalnya fa'altum. Fa'altum ini siapa pelakunya? Nah, maka nanti kita gunakan dhamir rafa' munfasil itu sebagai acuannya. Nah, berikut ini tasrifan dhamir rafa' munfasil. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Nah, kita terlebih dahulu harus hafal dulu tasrif lugawi fi'il tadi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya gitu ya. Kalau sudah hafal, tapi kita belum tahu maknanya. Siapa pelakunya, fa'ilnya. Maka kita bisa mengacu kepada dhamir rafa' munfasil tersebut. Misalnya fa'altum tadi. Fa'altum mari kita cek dulu. Itu jatuh di urutan keberapa itu? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Di urutan ke-9. Nah, terus kita acukan kepada dhamir rafa' munfasil tersebut. Yang ada di urutan ke-9 adalah antum. Oh, berarti fa'altum itu adalah kalian laki-laki. Gitu ya. Kalian laki-laki telah berbuat. Nah, begitu. Satu lagi misalnya kalau kita belum tahu artinya fa'alat misalnya. Fa'alat. Kita cek, oh fa'alat ada di urutan ke-4. Terus kita acukan kepada dhamir rafa' munfasil tersebut. Dhamir di urutan ke-4 adalah hiya. Dia perempuan. Oh, berarti fa'alat itu artinya dia perempuan telah berbuat. Gitu. Dipahami ya? Sampai di sini ya? Ada yang perlu disampaikan dulu? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Misalnya, saya bacakan, ingin mencari mana fi'il madhi yang artinya kamu perempuan telah berbuat. Nah, dengan cara ini juga bisa. Ya, kamu perempuan telah berbuat. Tentukan, domir kamu perempuan ada di urutan keberapa. Diketahui domir kamu perempuan yaitu anti. Ada di urutan ke-10 anti. Ya. Kemudian lihatlah pada tasrifan fi'il madhi. Lafat apa yang ada di urutan ke-10? Ternyata urutan ke-10 adalah lafat fa'alti. Maka fi'il inilah yang artinya kamu perempuan telah berbuat. Gitu. Satu lagi contohnya. Ingin mengenali apa arti dari fi'il fa'alna. Ya. Tentukan terlebih dahulu fi'il tersebut ada di urutan keberapa pada tasrifan fi'il madhi. Ternyata fa'alna ada di urutan ke-6. Ya, kemudian lihatlah pada tasrifan domir di urutan ke-6 terdapat domir hunna, yaitu mereka perempuan. Berarti fa'alna artinya mereka perempuan telah berbuat.
Tentunya ini bagi yang memang belum bisa secara otomatis mengetahui pelaku atau fa'il dari suatu fi'il. Tapi kalau sudah otomatis, sudah mahir, nggak perlu begini, langsung saja. Oke. Nah, cara ini bisa dikiaskan terapannya pada semua bentuk apapun dari fi'il madhi. Semuanya bisa. Baik yang thulathi mujarrad, thulathi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, semuanya bisa. Bahkan termasuk juga untuk yang majhul juga bisa. Baik. Bahkan juga untuk fi'il mudhari nanti juga menggunakan yang seperti ini. Baik, begitu ya? Sudah cukup? Nah, kalau begitu sekarang kita kembali ke kitabnya dulu. Kita coba berlatih itu ya. Yang ada di dalam kotak-kotak itu tidak usah kita pelajari ya. Itu sudah kita rangkumkan di modulnya itu tadi. Masih ada sedikit waktu, kita coba terapkan ke latihan 1, rekan-rekan. Latihan 1. Saya bacakan perintahnya. Akmilil jumalal atiyata biwad'il fi'li dhahaba fil farogi. Ba'da isnadihi ila dhamiril munasib. Sempurnakan jumlah-jumlah berikut dengan meletakkan fi'il dhahaba fil farogi pada bagian yang kosong. Ba'da isnadihi setelah penyandarannya ila dhamiril munasib kepada dhamir yang sesuai. Jadi titik-titik yang kosong itu diisi dengan fi'il dhahaba, tapi disesuaikan dengan pelaku-pelakunya, kebutuhannya terhadap pelakunya. Kita mulai dari Firman, silakan nomor 1. Aina tulabul jadidu zahabu ilal mudiri. Tulab itu mufrad atau jama'? Jamuk, Ustaz. Tapi diciptakan sini jadidun, Ustaz. Jadidu. Itu berarti kita nggak boleh taklid sama buku. Ya Firman. Nggak boleh taklid sama buku. Buku bisa salah tulis. Jadi kalau kita memang sudah yakin dengan suatu ilmu, ya kita terapkan. Itu memang salah cetak gitu ya, salah tulis, salah ketik. Nanti di kitab-kitab, bahkan kitab-kitab induk yang gede-gede itu banyak itu kesalahan ketik itu. Di kitab Tufah itu banyak sekali. Bahkan kitab Mutamimah gitu ya, itu juga banyak kesalahan ketiknya. Jadi apa yang memang sudah jelas, sudah pakem, ya kita sudah yakin ilmunya, nggak boleh kita ikuti kesalahan itu. Monggo diulang lagi. Tulabul jududu zahabu ilal mudiri. Betul, di mana siswa yang baru itu mereka pergi kepada kepala sekolah. Baik, betul. Aina tulabul jududu. Nah, karena tulab ini adalah jamak mudzakkar, banyak laki-laki, sehingga nanti fi'ilnya itu memerlukan domir hum, ya mereka laki-laki, yaitu zahabu. Ya, zahabu ilal mudiri. Baik, insyaallah. Nomor 2 dengan Ferry, silakan Ferry. Nahnu dahabna ilal mal'abi. Ya, mal'abi, baik. Majrur ada ilah. Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Moga diartikan. Kami telah pergi ke tempat bermain. Ya, tempat bermain mal'ab. Baik, insyaallah. Ferry ini juga termasuk lumayan ya progresnya dibanding dulu awal-awal. Ya Ferry ya. Ini karena Masya Allah Ferry ini meskipun dulu ibaratnya tertatih-tatih begitu ya. Jungkir balik belajarnya dulu ya. Tapi alhamdulillah karena istiqomah gitu ya. Istiqomah. Ini menunjukkan bahasanya ketika kita mengalami kesulitan di dalam belajar itu bukannya kita lari.
Ya, bukannya kita meninggalkan majelis ilmu, putus asa, tapi justru harus kita hadapi dengan semangat, ya, tentunya dengan disertai doa, ya, meminta kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi baik, kita lanjutkan sedikit lagi rekan-rekan. Pak Bayu, monggo, Pak Bayu, nomor 3. Aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Betul. Aina dhahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Monggo diartikan. Kemana kalian pergi setelah pelajaran, wahai saudaraku, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, betul. Jamak ya. Baik. Pak Budi, monggo berikutnya. Adhabta ila suqi al-yauma ya abi. Yeah. Apakah Anda pergi ke pasar hari ini ya ayahku? Yeah, Masya Allah. Pak Budi ini juga luar biasa ini. Semangatnya membara Pak Budi. Khair insyaallah. Kita di manjada wajada gitu ya. Insyaallah bismillah. Kemudian F, silakan F berikutnya. Ana ma zahabtu ilal maktabatil yaumi. Diartikan dulu, monggo. Saya ma zahabtu, ma itu tidak pergi. Saya tidak pergi ke perpustakaan ya hari ini. Al-yaum itu hari ini. Hari ini. Nah, kata-kata hari ini itu sebagai apa, F? Zorof zaman. Zorof zaman. Namanya zorof itu irobnya apa? Mansub. Mansub. Nah, moga diulang lagi bacanya. Ana ma zahabtu ilal maktabatal yaumi. Yang mansub yang mana? Al-maktabahnya kena ila majrur. Oh ya. Diulang lagi, monggo. Ana ma zahabtu ilal maktabatil yauma. Nah, insyaallah. Ana ma zahabtu ilal maktabati al yauma. Khair. Kemudian, sampun cekap. Nur Muhammad silakan. Antum kok hidup dalam kegelapan begitu gimana itu? Auranya antum jadi hilang begitu ya. Apa Ustaz? Suaranya masuk ya, Ustaz? Kenapa? Oh. Suaranya aman, monggo dibaca. Ami kalau pakai alif itu bukan ami, kalau ami itu pakai ain. Ya. Nah, kalau pakai alif itu apa? Ummi, betul. Ayo, baca. Ummi zahabat ilal mustashfa. Berarti uminya laki-laki. Zahabat. Uminya laki-laki antum. Perempuan, Ustaz. Nah, kalau perempuan apa bunyinya? Zahabat. Zahabat, betul. Diberi tak sukun, tak ta'nits. Ummi zahabat ilal mustashfa. Moga diartikan. Ibuku pergi ke rumah sakit. Betul, ibuku pergi ke rumah sakit. Baik, kemudian berikutnya Abdurrahman, monggo. Setelahnya Diana, siap-siap. Nomor 8. Adhabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Nah. Apakah kalian pergi untuk menziarah
bibi kalian, wahai anak-anak putriku. Betul, khair insyaallah. Adzahabtunna li ziyarati kholatikunna. Ya banati. Nggih. Berikutnya Diana, monggo. Dhahaba akhi ilal matori. Nggih. Artinya pergi saudaraku ke bandara. Oke, nah makanya insyaallah. Diana ini juga termasuk sudah mulai ketemu jalannya begitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi tinggal dijalani saja ya. Ibadat rutenya itu sudah ketemu begitu. Khair. Agus silakan. Kita selesaikan 2 poin lagi. Agus monggo nomor 9. Akhwati dhahabtunna ilal kulliyati. Akhwati itu dibicarakan atau diajak bicara? Oh iya, dia yang pergi. Apa? Yang dibicarakan ya. Dibicarakan. Monggo. Dibicarakan. Jadi domainnya goib. Goib. Silakan. Akhwati dhahabna ilal Betul. kulliyati. Nah, artinya saudariku pergi ke kampus. Ke fakultas ya, kuliah itu Ke fakultas. Ke fakultas. Terakhir, Gaung silakan. Gaung. Dhahabti ilal madrasati Aisyatu. Apakah kamu pergi ke sekolah, wahai Aisyah? Oke, khair insyaallah. Baik, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nah, jadi seperti Ustaz, itu boleh ya. tanya, Ustaz? Moga-moga silakan, Abdurrahman. Yang di Al-Kalimatul Jadidatu bab 7 kemarin kan ada alin, Ustaz. Iya. Alin. Iya. Kalau ya lazima isi mankus itu kan dibuang apabila memenuhi syarat. Tapi kalau ditulis mufradatnya gitu aja apa boleh Ustaz ya lazimanya dibuang? Boleh, boleh. Nah, bahkan penulisan mufradat itu kan hukum asalnya nakiroh. Ditampilkan nakirohnya. Ya. Mufradat itu kan kebanyakannya ditampilkan nakiroh. Makanya alin di situ ditampilkan yang nakiroh. Ya, coba antum lihat itu mufradat itu. Kebanyakannya kan nakiroh. Ya, Abdurrahman. Nah, makanya alin itu juga nakiroh. Kemudian di situ dia mudzakkar. Terus di situ dia marfu, ya. Karena hukum asalnya lafadz itu ya marfu dulu. Terpenuhi 3 syarat tersebut. Ya. Ada lagi? Sampun? Baik. Sampun. J. Cukup dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan juga harap dihalalkan. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.